Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Interpretation dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang interpreter protokol ya. Jadi bagaimana aturan-aturan dari seorang interpreter ya. Oke. Semoga rekan semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat belajar dengan baik pada hari ini. Baik, jika kita memahami tentang dunia interpreter itu, it is important for the interpreter to establish some guideline before interpreting session begins. Artinya merupakan hal penting bagi seorang interpreter untuk memahami beberapa petunjuk ya sebelum sesi interpreting atau interpretasi dimulai. Ini juga sebut dia dengan pre-session ya. The interpreter will 99% of the times first make contact with the patient before they see the provider. Jadi ini adalah kali pertamanya bagi si interpreter bertemu dengan narasumber mereka keduanya ya. Jadi mereka akan melakukan beberapa encountering ya, pemahaman sebelum nanti dilakukan proses interpretasi ya. Oke. Jadi yang pertama itulah greeting. Jadi tell them your name. Jadi seorang interpreter itu nanti akan menyebutkan namanya, bahwasannya dia adalah seorang interpreter. Languages you interpret in, artinya bahasa yang akan digunakan kedua belah pihak ya. Menyediakan business card, kartu bisnis atau kartu nama jika itu dibutuhkan ya. Yang kedua, confidentiality, artinya sifatnya rahasia. Hal ini berarti apapun yang akan diterjemahkan nanti atau diinterpretasikan hanya akan disimpan oleh pribadi dari si interpreter sendiri ya. Tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, completeness, that you will interpret everything they said. Jadi apapun yang disampaikan itu diinterpretasikan ya, apapun yang that you will interpret everything they said, artinya apapun yang disampaikan akan diinterpretasi. Jadi jika ada hal-hal yang tidak ingin diketahui ya, tidak ingin disampaikan gitu ya, maka jangan menyampaikannya selama proses interpretasi, itu maksudnya ya. Jadi narasumber juga harus berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang ataupun topik yang menurut mereka itu tidak patut untuk disampaikan ya. Selanjutnya direct communication, jadi berbicara langsung kepada provider, pada pihak penyewa ya atau narasumber kita ya. Next, manage flow, jadi request that they speak in 2 short sentences. Jadi ini aturannya. Jadi narasumber kita itu nanti berbicara 2-3 kalimat. Setelah itu pause, berhenti, dan berikan waktu kepada interpreter untuk menginterpretasinya ya. 6, intervention, jadi akan ada intervensi. Mungkin saja nanti si interpreter ingin mengklarifikasi atau dia butuh pengulangan, boleh saja nanti itu ya. Yang ketujuh, is there anything you need to tell me before we begin? Ini artinya pertanyaan yang penting kita tanyakan kepada klien atau narasumber kita keduanya. Apakah ada hal yang ingin disampaikan sebelum mulai proses interpretasi ya? Mana tahu ada ide-ide dari mereka atau apapun poin yang ingin mereka sampaikan atau ingin tanyakan ketika proses nanti interpretasi. Okay? Inilah salah satu contoh kalimat ya atau gaya pengungkapan terhadap klien kita pada pre-session protokol. Sample, hello Mr. New Patient, my name is Jen Interpreter, I'm source and target language interpreter. I'll be interpreting for you during your visit with provider A. I want you to know that I will keep everything that you say confidential. I must interpret everything you say, so if there's something you don't want to interpret,
please don't say it. Please speak directly to the provider and make frequent pauses for me to interpret. I may interrupt if I need to clarify something. Is there anything you need to tell me before we begin? Nah, jadi gitu ya. Halo, Mr. New Patient ini namanya ya. Oke, nama saya adalah Jen, seorang interpreter. Saya merupakan interpreter bahasa sumber, bahasa target gitu ya. Saya akan menginterpretasi Anda selama proses proses pembicaraan ya. Saya ingin Anda mengetahui bahwasanya saya akan menjaga informasi ini dengan rahasia. Saya akan menginterpretasi apapun yang Anda sampaikan. Jadi jika ada hal yang tidak ingin diinterpretasikan atau terjemahkan, mohon untuk tidak mengucapkannya. Cobalah bicara langsung kepada provider dan make frequent pause. Buatlah frequent pause tadi bicara cukup 2-3 kalimat dan satu berhenti ya. Jika saya akan menginterupsi jika ada hal yang penting untuk diklarifikasi. Apakah ada hal yang perlu Anda tanyakan sebelum kita mulai? Ya, kira seperti itulah cara kalimat nanti ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dan jawaban selama protokoler dari seorang interpreter ya. Oke, pertanyaannya, why is my interpreter speaking in the third person? Kenapa seorang interpreter itu dia berbicara sebagai orang ketiga ya? Oke. One of the first protocol interpreter learn is interpreting the first person. Jadi satu protokol pertama dari seorang interpreter itu adalah dia menginterpretasi orang pertama ya. Berbicara seolah-olah gitu ya, word limited English proficient person or client. Jadi mereka bicara seolah klien pertama gitu ya. I don't know, the interpreter must say I don't know. Jadi apapun nanti sampaikannya, ya kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu ya. Interpreter must say I don't know. Ya, jadi dia tidak boleh mengatakan she doesn't know. Jadi dia mewakili orang ya. Jadi ketika subjeknya tetap I juga ya. Jadi subjeknya tidak boleh he atau she gitu ya. Jadi si interpreter memang mewakili diri dari si narasumber tersebut. Dia tetap pakai I untuk itu ya. Oke. In this role, the interpreter act each party voice and it is clear to listener that they are not summarizing or narrating. Jadi sungguh jelas bagi pendengar bahwasanya mereka tidak diringkas ataupun dinarasikan ya. Jadi intinya di sini interpreter itu dia subjeknya adalah I ya. Nah, dia bicara atas nama I ya untuk kepada dua belah pihak. Selanjutnya why did this is the interpreter speaking during the conversation. Kenapa interpreter harus mengatakan this is the interpreter speaking? Jadi tujuannya adalah interpreter mungkin perlu menginterject, ya, mengklarifikasi atau masuk sebentar atau memverifikasi apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Kenapa mereka mengumumkan dengan cara seperti ini? The interpreter is speaking. Jadi supaya nanti orang paham bahwasanya yang berbicara itu adalah interpreternya. Jadi tidak membingungkan ya bahwasanya yang berbicara itu adalah seorang interpreternya. Itu fungsinya ya. Jadi ketika dia mengatakan this is the interpreter speaking, artinya kedua belah pihak nanti paham bahwasanya seorang interpreter itu dia mungkin perlu melokasi atau sedang mengintervensi pembicaraan ya. Oke. Selanjutnya, in what instances would the interpreter need to clarify, verify what said? Apa contohnya seorang interpreter itu perlu mengklarifikasi atau memverifikasi apa yang disampaikan? Misalnya, lebih kepada misalnya unfamiliar term. Jadi, topik ataupun istilah yang mungkin tidak paham di seorang interpreter, maka
dia boleh untuk bertanya ya. Selanjutnya dia boleh juga bicara tentang angka. Jadi kalau ada angka yang pasti, yang rasanya kurang pas atau kurang pasti, maka interpreter itu boleh dia nanya lagi. Oke, gitu ya. Jadi kepada hal yang penting untuk ditekankan atau perlu klarifikasi yang jelas, maka itu boleh ditanyakan kembali ya, diverifikasi kembali kepada narasumber tersebut. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah kenapa seorang interpreter itu kemudian dia berkata as a side note ya. Side note itu artinya mencatat ya, catatan samping. Seorang interpreter mungkin saja mengintervensi atau interject a side note to avoid misunderstanding or misconception between the English speaker and the LP person. For example, since this is the interpreter speaking and I side note, I would like to let you know that the LP person doesn't seem to know what you mean by congenital. Jadi gitu ya. Jadi side note seperti itu artinya menjadi catatan ya, seorang mencatat ya. Jadi kalau misalnya ada poin-poin yang kurang jelas ya bagi si interpreter, maka nanti boleh dia meminta klarifikasi ya terhadap apa yang ingin disampaikan oleh si klien tersebut ya. Jadi boleh saja misalnya as side note, jadi maksudnya dia seorang interpreter dan juga seorang pencatat lah ya. Jadi dalam proses kita menjadi interpreter itu sebagaimana saya bahas minggu kemarin. Jadi kita boleh saja mencatat poin-poin yang penting ya, mencatat poin-poin penting. Kalau rasanya agak kurang jelas, maka kita perlu klarifikasi kepada narasumber tersebut. Oke, itulah kira-kira topik kita tentang interpreter tersebut. Jadi yang jelas ada beberapa aturan-aturan yang harus kita pahami sebagai seorang interpreter ketika kita bekerja, baik dalam proses selama sebelum mulai dan ketika kita sudah mulai, bagaimana proses untuk menyampaikan diri kita seorang interpreter seperti itu. Oke, demikianlah topik kita untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami dengan baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.